Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pertemuan ini, aku ingin membahas tentang pertama ada pengertian rukun dan syarat nikah, apa itu rukun nikah, syarat sah pernikahan, dan syarat dalam rukun nikah. Pengertian rukun dan syarat nikah menurut ulama Hanafiyah, hal yang menentukan keberadaan sesuatu yang menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan suatu dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Fikul Islam wa adilatuhu Dr. Wabah. Terus pengertian rukun dan syarat nikah menurut jumhur ulama. Hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada dalam perkataan. Mereka masyhur rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya atau hal yang menentukan esensi sesuatu baik merupakan bagian dari maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu yang bukan merupakan bagian darinya. Fikul Islam wa adilatu Dr. Wabah Az-Zuhaili. Nah, ini ada rukun nikah. Rukun nikah ada menurut jumhur ulama dan Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya sikat akad nikah. Sedangkan menurut Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul. Nah, ada syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban berkenan dengan pernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain, pernikahan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Artinya perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk selamanya, al-muharamat muhamabah maupun haram untuk sementara waktu, al-murahmat al-mukhota. Kedua, adanya saksi yang menyaksikan proses atas akad pernikahannya. Nah, ini ada syarat-syarat dalam rukun nikah. Calon mempelai itu sudah balik, berakal sehat, tidak ada paksaan dan tidak haram untuk dikawin. Ada wali nikah, kedudukan wali nikah, wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Terus ada syarat wali mukallaf, muslim, berakal sehat, pria, dan adil. Di sini ada saksi, Islam, mukallaf, adil, dan saksinya itu ada 2 orang. Terus kemudian dilanjutkan dengan proses ijab qabul. Nah, ini urutan wali nikah. Semua urutan wali hanya dari jalur keturunan laki-laki. Selama ada wali akrab terdekat tidak boleh pindah ke wali abad lebih jauh. Wali akrab terdekat boleh pindah ke wali abad lebih jauh apabila tidak beragama Islam, faksi atau sering berbuat maksiat, belum balik, masih anak-anak, tidak berakal, gangguan jiwa, rusak pikiran, pikun, bisu, dan tuli. Nah, ini yang seayah itu saudara, ada anak saudara, ada paman, ada anak paman, cucu paman, saudara kakek, anak saudara kakek, paman kakek, dan anak paman kakek. Ini untuk pengantin putri. Ada ayah kakek, kakek, ayah, dan wali hakim. Nah, ini untuk saudara kandung seayah atau seibu. Saudara, ada anak saudara, ada paman, anak paman, cucu paman, saudara kakek, anak saudara kakek, paman kakek, dan anak paman kakek. Sebab wali hakim jika wali tidak ada wali nasab, mafikut, hilang atau tidak diketahui keberadaan. Walinya tersebut mau menikahkan pengantin putri jauh atau bait 92,5 km. Sakit ayan atau pitan, tidak dapat dihubungi atau dipenjara. Hak kewaliannya dicabut oleh negara. Wali sedang ihram,
wali tawaro atau sembunyi, wali uzur, wali ado atau mogok keputusan PA. Nah, di sini ada syarat ijab kabul akad pernikahan. Merujuk pada penjelasan Muhammad Khotib Asyarbini di dalam kitab Iqna, beliau menyebutkan beberapa syarat ijab kabul, yaitu tidak adanya pergantungan atau tolik dan pembatasan waktu atau taukid, tidak sah sebuah akad nikah di mana di dalam pengucapan ijab kabul menyertakan kalimat yang menggantung pernikahan tersebut pada suatu kejadian tertentu. Misalnya ucapan seorang wali, bila anak perempuanku diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, maka aku kawinkan engkau dengannya, pun tidak sah bila di dalam ijab kabul disertai dengan pembatasan waktu tertentu. Seperti wali mengucapkan, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku untuk waktu 2 tahun. Ini merupakan nikah mutah. Yang kedua, harus menggunakan kata yang terbentuk dari kata inkah atau nikah atau tazwid atau kawin. Tazwid atau kawin. Tidak sah akad nikah bila tidak menggunakan kedua kata tersebut, baik salah satu atau keduanya. Nah, adapun ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi umpamanya masih memberikan satu syarat lagi, yaitu harus bersambung antara qabul yang diucapkan oleh suami dengan ijab yang diucapkan oleh wali terpisah. Yang ijab qabul dan qabul terpisahnya ijab dan qabul oleh jeda waktu yang lama menjadikan akad nikah tidak sah. Namun jeda waktu yang singkat seperti mengambil napas masih bisa diterima dan akad nikah tetap dihukum sah. Yahya fi Syarif An-Nawawi Rahudlatul Tolibin wa Umdatul Mufti. Nah, berikut penjelasan dari syarat sah nikah dan syarat ijab kabul. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan. Ananda Kaisang Pangarep putra Bapak Haji Joko Widodo. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah.